Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sel- wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS Pusdiklat Tekkumhan Kemhan, golongan 3, gelombang 2, tahun 2022. Kali ini, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Fanina Friwinda, berprofesi sebagai perawat ahli pertama dan bertugas di Pusrehab Kemhan Rumah Sakit Dr. Suyoto. Kemudian Baik, ada teman selanjutnya saya. nama saya Agung Muharam, jabatan ahli pertama perawat dari Satuan Kerja Biro Umum Setjen Kemhan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Selanjutnya ada saya Ahmad Hasan Fauzi, asisten ahli dosen dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muslim Satrio, jabatan ahli pertama Peranata Komputer, Asal-Satker, Pusinfo, Bainstrahan. Perkenalkan, nama saya Gustin Lamtiur, asal Satker Pusrehab Kemhan Rumah Sakit Dr. Suyoto, jabatan perawat ahli pertama. Nah, baiklah rekan-rekan semua. Kali ini mungkin kita langsung saja mulai diskusi kita, yaitu terkait dengan Smart City. Saya sangat setuju Mbak dengan pendapatnya Mas Hasan. Emang Jakarta itu sangat memenuhi syarat apa itu dengan Smart City tersebut, dari transportasinya, aplikasi-aplikasinya, itu tentang Smart People juga di Jakarta sangat memungkinkan disebut dengan Smart City. Cukup Mbak. Baik, baik. Berarti ada Surabaya dan Jakarta ya rekan-rekan semuanya. Nah, baik dari dua kota ini nih, kita telah sedikit mengenai Smart City ini kan ada beberapa indikator tuh, ada beberapa dimensi dari Smart City ini. Yang pertama itu ada Smart Government, Smart Economy, Smart Living, dan Smart yang lainnya. Nah, kira-kira kalau dari Smart Government ini sendiri itu indikatornya berarti mengimplementasikan informasi, komunikasi, dan teknologi pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Nah, menurut rekan-rekan yang lain, indikator yang lain itu seperti apa tuh? Izin Mbak, aku menambahkan di Smart People. Kalau menurut aku, Smart People itu adalah penduduk kota yang dikatakan smart, tapi tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi, tapi juga kualitas interaksi sosial yang terbentuk. Pembentukan kota yang cerdas tidak lepas dari smart society atau masyarakat yang cerdas. Menurut aku sih seperti itu, Mbak, pengertian dari smart people. Ya, benar sekali Mas Muslim. Jadi untuk Smart City ini kita memerlukan smart people juga ya Mas ya. Ya, Tanpa smart people kayaknya nggak akan tercipta ini Smart City-nya. Benar. Kira-kira Mbak Agustin mungkin bisa menambahkan indikator apa lagi Mbak yang bisa membangun Smart City ini? Baik, menambahkan Mbak, kalau dari saya mungkin smart mobility ya, atau mobilitas pintar. Dalam hal ini yaitu transportasi dan infrastruktur, di mana pengelolaan infrastruktur kota itu dikembangkan di masa depan yang merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan kepada publik. Itu, Mbak. Iya, benar. Ini sepertinya pelengkap ya Mbak Agustin ini. Jadi dari mulai smart people sudah, smart economy sudah, dan smart government sudah, juga smart living juga sudah. Nah, terakhir itu smart mobility yang menunjang seperti transportasi dan infrastruktur yang ada biar terbentuk ini smart city-nya. Nah, dari indikator-indikator yang sudah kita sebutkan tadi rekan-rekan, kira-kira ini kota mana nih yang sudah merangkup itu semua indikator itu dan memang bisa dikatakan menjadi role model dari smart city ini. Apakah rekan-rekan ada pendapat? Tadi kita sudah membahas juga di awal. Tadi ada yang menyebutkan Surabaya, ada yang menyebutkan
menyebutkan Jakarta. Nah, kira-kira mana nih dari Surabaya ataupun Jakarta? Mungkin kita ambil contohnya Surabaya atau Jakarta aja kali ya. Mana nih yang merangkup dari 5 indikator dari Smart City ini? Kira-kira kota mana? Silakan rekan-rekan mungkin ada pendapat. Izin Mbak, kalau dari saya setuju sih sama kota Jakarta sebagai smart city. Oh, baik. Berarti Mbak Agustin setuju nih ya untuk Ya, kota Jakarta menjadi Smart City karena udah merangkup semua indikator Smart City tadi ya Mbak. iya Mbak, benar. Selanjutnya mungkin ada baik rekan-rekan apakah ada yang memiliki pendapat yang lain dari yang sudah disebutkan Mbak Agustin yaitu kota Jakarta? Kalau saya sangat setuju sih Mbak, Jakarta emang paling paten menurut saya untuk Siap, smart city. siap. Saya juga setuju Mbak, sama dari infrastrukturnya, dari aplikasi IT-nya, dari people-nya, begitu. Sepertinya Jakarta lebih smart city, lebih smart. Baik. Karena mungkin memang Jakarta merupakan ibu kota negara kali ya Mas ya. Tetapi nih tapi Mas Agung sendiri setuju nggak Mas? Kota Jakarta? Kalau saya sih setuju aja ya mungkin ya Mbak. Tapi kan kalau misalkan dari ini kan smart city ya. Kalau misalkan Jakarta itu ada sekarang kan banyaknya kemacetan yang dia ada di mana-mana gitu. Nah, cara menanggulanginya sendiri itu kalau bisa mengacu pada smart city itu bagaimana? Sekarang dari transportasinya gitu atau dari yang lainnya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Agung. Nah, Mas Agung bertanya nih, kita tadi sepakat bahwa Kota Jakarta adalah merupakan role model dari Smart City. Namun ada beberapa permasalahan atau isu yang memang masih ada dari kota yang sudah role model Smart Iya, City ini. Salah satunya kemacetan ya Mas. iya Nah, mungkin jadi itu salah satunya. Nah, menurut saya sendiri itu untuk mengurangi kemacetan itu sih mulai dari diri kita Saya cuma menambahkan mungkin dari jawaban Bapak ini, mungkin salah satu upaya yang lain lagi ya untuk menanggulangi kemacetan yaitu ada penerapan ganjil genap. Kemudian juga sekarang udah mulai ada isu tentang kendaraan yang di atas 10 tahun tidak boleh masuk Jakarta ya. Kemudian juga ya benar. ada bis-bis apa namanya bis dari perusahaan masing-masing mengarahkan karyawannya untuk naik bis gitu. Mungkin begitu Oh saja iya, dari saya. Ya, terima kasih Mas. iya saya setuju juga sama Mas Hasan itu benar sekali ya Mas. Eh, Tadi juga Mas Hasan menyinggung ada instansi-instansi yang sudah menerapkan seperti kalau di kita itu namanya AJP ya Mas ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh untuk mengurangi permasalahan seperti kemacetan tadi. Baik, kira-kira mungkin ada yang mau menambahkan rekan-rekan? Oh iya Mbak, saya menambahkan Mbak, mungkin Oke, silakan selain Mas. kita menanamkan ini Mbak, menanamkan sikap ke anak-anak kita, kita tuh harus bijak menggunakan kayak kendaraan pribadi. Kalau seandainya emang dekat apa gimana, boleh pakai pribadi. Kalau jauh, better sih naik kendaraan umum gitu. Makanya kita menanamkan sifat apa ya namanya ya, sifat naik transportasi umum gitu Mbak. Kayak apa sih? Kayak kita ngebuat culture gitu. Kayak di Jepang gitu loh Mbak. Kita kan culture naik kereta gitu. Contohnya sih seperti itu sih Mbak. Saran dari aku. Ya, ya benar juga ini pendapat dari Mas Muslim ya Mas. Jadi kita mesti mengajak keluarga ya Mas, dari lingkup Iya, keluarga dulu gitu iya ya benar Mas. keluarga dulu. Benar-benar. Baik, kira-kira ada tambahan lagi rekan-rekan? Saya setuju sih Mbak sama yang udah dijelasin sama teman-teman. Karena sebenarnya pemerintah Kota Jakarta sendiri itu sebenarnya sudah menyediakan jenis-jenis transportasi umum di ibu kota itu sendiri. Contohnya seperti busway dan lain-lainnya. Nah, itu tergantung
bagaimana dari kembali lagi ke masyarakatnya sih, mau atau tidak. Seperti yang dijelaskan Mas Muslim tadi, mungkin untuk kedepannya supaya tidak semakin padat lagi Jakarta, ya kita memang harus menanamkan budaya mau naik transportasi umum gitu ke Ya, anak-anak kita, termasuk ke kita juga untuk kehidupan sehari-hari gitu sih menurut saya. siap. Jadi dari pendapat Mbak Agustin, mungkin saya bisa menarik hashtag sedikit ini, yaitu mau menggunakan transportasi umum atau mau Mas, naik transportasi umum hashtagnya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pendapatnya, atau ini juga udah sekalian sama solusi ya dari permasalahan yang ditanyain oleh Mas Agung tadi. Oh iya, iya. Ya, Ya, terima kira-kira kasih ya, Mbak. kira-kira terjawab nggak, Mas? Kira-kira puas nggak, Mas? Siap, sangat puas, Mbak. Baik. Sudah. izin Mbak bertanya, bagaimana kita menyikapi masalah contoh banyak kejahatan di kendaraan umum, tindak kejahatan, tindak pelecehan seksual, terus juga kendaraan itu banyak yang nggak layak Mbak kendaraannya. Bagaimana kita menyikapinya Mbak izin? Baik. Wah, ini pertanyaan dari Mas Muslim ini merupakan topik yang sangat hangat sekali ini ya, Mas ya. Nah, kebetulan yang saya ketahui yaitu sekarang itu Kota Jakarta sudah memiliki apa kendaraan untuk masing-masing gender. Oh, siap. Contohnya itu Transjakarta. Sekarang udah ada Oh, Transjakarta warna pink ya? Jakarta Female. Iya, yang Iya, yang warna khusus pink. untuk Ah, perempuan. Iya benar, yang warna pink. Nah, itu khusus untuk perempuan. Dan juga sekarang juga lagi membuka itu Mas, lowongan usaha, lowongan pekerjaan untuk membantu rekan-rekan yang eh, membantu masyarakat agar terhindar dari ya salah satunya pelecehan seksual itu. Jadi oh, sekarang lagi membuka pekerjaan besar-besaran untuk pemerintah Kota Jakarta agar memperbanyak lagi itu transportasi khusus untuk wanitanya seperti itu. Mungkin itu salah satu dari permasalahan yang ada, salah satu solusi dari ya seperti pelecehan seksual itu. oh. Itu menurut saya itu bagus yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Saya mendukung juga. Mungkin ada jawaban dari yang lain menambahkan. Setuju. Itu kan juga merupakan salah satu smart people ya, atau dan smart mobility ya kayak smart mobility juga diterapkan di sana oleh pemerintah Jakarta. Silakan rekan-rekan. Tadi Mbak Yur ada pendapat ya Mbak? Silakan. Iya, menambahkan aja, setuju. Di KRL juga saya pernah naik KRL, juga udah ada gitu gerbong-gerbong khusus wanita, terus khusus pria gitu yang dipisahkan gitu sih. Ya benar sekali. Nah, kira-kira untuk pertanyaan Mas Muslim lainnya tadi mengenai Oh iya Mbak, aku juga ini kendaraan Mbak, yang ya kendaraan tidak yang layak. tidak layak ya Mas Iya ya. Mbak, izin Mbak lagi Mbak. Jadi itu gini Mbak, di DKI sendiri kan selain nggak layak itu banyak kejadian ini Mbak, baru-baru ini sopir bis Transjakarta menabrak kendaraan bermotor Mbak. Nah aku tuh bingung apakah perlu pendidikan lagi ke supir-supir itu apa bagaimana Mbak, itu membahayakan sekali gitu sebagai driver TJ menabrak berkendara motor gitu Mbak, izin. Oh iya, baik Mas. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa bantu menjawab ini pertanyaan Mas Muslim. Izin menambahkan jawab mungkin nanti Ya, kita silakan. bisa mungkin bisa pemerintah Jakarta mencanangkan program seperti yang Mas Muslim bilang tadi, training lagi kepada para driver Transjakarta bagaimana praktek berkendara yang benar dan safe. Dan itu mungkin bisa mengajak ke kepolisian, berkolaborasi dengan kepolisian dan dinas transportasi umum gitu. Mungkin seperti itu. Baik.
Bagaimana Mas Muslim? Kira-kira sudah terjawab? Kira-kira Siap Mbak, udah terjawab Mbak. baik. Baik rekan-rekan, tadi kan kita udah membahas tuh isu-isu seperti kayak transportasi. Tadi kita udah membahas, terus kita juga udah ngasih solusinya ya. Nah, kira-kira eh, apakah masih ada isu lagi nggak yang mau kita munculin nih di sini dari kita ambil patokannya kota Jakarta aja ya, karena kita tadi sepakat kan menjadikan kota Jakarta sebagai role model dari Smart City ini. Baik, mungkin kalau dari saya sendiri nih, saya mau ngajak rekan-rekan juga ya. Saya juga merasakan atau melihat dulunya kan kota Jakarta ini eh, ya yang kita tahu kan sering banjir ya. Tetapi kan sekarang itu kayaknya udah mulai berkurang. Nah, kira-kira eh, berarti kan kita melihat bahwa pemerintah kota Jakarta itu eh, berhasil ya dalam Berhasil. menanggulangi masalah di Masalah banjir. kebanjiran ini, masalah Betul Mbak. mengenai banjir ini. Kira-kira menurut rekan-rekan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jakarta atau mungkin bukan pemerintah saja, tapi masyarakat juga Masyarakat ikut juga. andil atau bagaimana? Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin berpendapat. Izin Mbak, menjawab Mbak. Mungkin menurut Ya, aku tuh silakan. kenapa Jakarta sekarang berkurang banjirnya, pertama banyak warga direlokasi Mbak dari daerah yang di pinggiran Kali Ciliwung ke rumah susun. Itu Mbak salah satunya menurut aku sih. Jadinya Iya, iya. jadi sungai itu jadi lancar lagi alirannya. Oh, siap. Yang dulunya sungai itu menjadi ini ya, jadi mempersempit sungai ya, begitu ya Mas Iya, Muslim karena ya? bangunan mereka itu sangat mepet sekali dengan sungai tersebut gitu Mbak. Jadinya seperti itu. Mungkin ada yang lain menambahkan? Iya, ya benar-benar Mas Muslim. Izin saya mau nambahin, Mbak. Ya, silakan Mbak Agustin. Kalau menurut saya ini juga salah satu dari wujud smart people masyarakat Jakarta ya, di mana selain pemerintahnya juga sudah merelokasikan bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali maupun sungai, masyarakatnya juga sepertinya sudah berpikir nih, mungkin selama ini merasa terancam dengan adanya banjir, akhirnya mulai bergeser ke kebiasaan yang lebih baik lagi, contohnya seperti tidak membuang sampah ke kali atau ke sungai, bikin tempat sampah, seperti itu sih menurut saya. Jadi memang sudah smart people gitu di kota Jakarta. Itu menurut saya sih, Mbak. Baik, 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 baik. Berarti benar ya, berarti nggak salah ya kita ya. Kita sama-sama setuju ya berarti mengangkat kota Jakarta ini benar-benar udah bisa menjadi role model dalam smart city ini. Karena memang udah sepertinya dari indikator-indikator itu memang sudah melingkup ke sana seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi nggak rekan-rekan? Mungkin menambahkan Mbak, Oh ya, silakan Mas. ya mungkin yang tadinya lahan kosong tuh kan sekarang tuh udah pada dibangun, terus ada tanaman-tanaman yang udah pada di ini juga ditumbuh-tumbuhin gitu. Jadinya kan itu dari segi unsur penyerapan, kalau misalkan hujan tuh kan lebih cepat tuh kalau misalkan banyak tumbuhan, banyak taman-taman. Iya, ya, benar. Jadi airnya tuh lebih cepat menyerap gitu. Ya, Terus benar. dari Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sedikit saya simpulkan diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu kita sepakat untuk memilih kota Jakarta menjadi kota yang smart city, di mana semua dari indikator untuk mewujudkan kota yang smart city ini ada dan kita lihat serta kita rasakan di Jakarta. Mulai dari tadi smart government-nya bagaimana, seperti mampu untuk membuat taman-taman dari lapangan yang tidak terpakai, dari ini juga membuat rumah susun untuk menghindari banjir, terus juga transportasi dan lain-lain. Jadi cukup ya kita sepakat semua bahwa Kota Jakarta dan semoga apa yang sudah kita diskusikan
pada pagi hari ini juga dapat menambah ilmu serta wawasan kita menjadi masyarakat yang smart. Nah, balik lagi tuh, salah satunya smart people. Jadi kita juga harus menjadi salah satu dari bagian smart people ini untuk mendukung Indonesia yang lebih maju. Baiklah, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam bela bela negara. negara, Bela negara, bangga bangga melayani. melayani bangsa. bangsa. Bangsa.